Bertemu kembali dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan diri Mentoring Self Improvement. Kita akan belajar tentang perubahan ya. Bagaimana perubahan itu tidak nyaman. Yang pertama sudah disinggung karena perubahan itu kita harus kehilangan sesuatu, bahkan kehilangan yang bersifat pribadi. Nah, yang kedua, perubahan itu tidak mudah karena perubahan itu membuat canggung, membuat kita merasa tidak nyaman, dan kita kadang merasa kayaknya nggak bener nih, takutnya salah gitu. Nah, contoh yang paling sederhana ketika saya mengaudensi beberapa orang ketika mereka disuruh melipat tangan antara tangan kiri dan tangan kanan, dan mereka melakukan hal yang ternyaman. Misalnya yang ternyaman ketika jempol kirinya di bawah jempol yang kanan. Lalu ketika saya sarankan untuk mereka merubah di mana jempol kirinya diletakkan di atas dan bukan jempol kanannya, maka terjadi ketidaknyamanan. Tetapi berita baiknya sebenarnya, kalau kita mencoba melipat tangan dengan jempol yang dirubah, misalnya kita lakukan saja selama 2 pekan atau 14 hari, maka lama-lama kita akan menjadi nyaman. Nah, jadi sebenarnya perubahan itu karena awal mulanya kita canggung, tapi setelahnya kalau kita nanti nyaman, maka terbiasa. Nah, lalu selanjutnya yang paling berat, perubahan itu mengapa sulit? Karena harus melawan tradisi. Tradisi. Yang dimaksud dengan tradisi adalah sesuatu yang sudah menjadi dogma mungkin dalam kehidupan kita, doktrin yang mungkin kita sudah begitu lama dan nyaman dan harus berubah. Ini sulit karena akarnya sudah mendalam. Contoh misalnya sederhana, misalnya ketika ada pemimpin baru masuk ke sebuah lingkungan, lalu pemimpin itu mengajak untuk terjadi perubahan. Biasanya para pengikut berkata, oh, aku tidak pernah melakukan hal yang seperti ini, pemimpin lama seperti itu, bukan seperti ini. Nah, ini kadang-kadang membuat para pemimpin frustasi. Nah, jadi tradisi yang begitu kuat kadang-kadang berakar. Bahkan ada seseorang berkata demikian, diperlukan berapa orang sih untuk mengubah atau untuk mengganti bohlam, satu buah bohlam. Bagi seorang tradisionalis, untuk mengganti bohlam dibutuhkan 4. 1 orang yang mengganti bohlam itu menjadi baru, dan 3 orang tradisionalis mengatakan, oh, betapa hebatnya bohlam yang lama. Ini artinya sebuah kritik terhadap para tradisionalis yang selalu membanggakan masa lalu dan tidak mau move on terhadap masa depan. Jadi ada 2 hal yang menyebabkan orang tidak mau berubah, karena pertama dia merasa canggung, merasa tidak benar, takut salah, dan yang kedua karena dia sulit mengubah tradisi yang ada. Bersama dengan saya Mr. Sorchan, salam sukses luar biasa.